Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi terkait pendidikan sebagai ilmu. Pada hari ini ada beberapa topik pembahasan dari bab ini. Yang pertama adalah pendidikan sebagai ilmu, yang kedua adalah syarat-syarat pendidikan sebagai ilmu, yang ketiga ada sifat ilmu pendidikan, yang keempat ada fondasi pengembangan ilmu pendidikan. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pendidikan sebagai ilmu. Di sini ada beberapa teori atau pandangan para ahli tentang pendidikan. Yang pertama ada pandangan dari Sudomo terkait pendidikan, yaitu pendidikan adalah upaya sadar yang dimiliki untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki manusia. Berikutnya ada dari Diyarkara, pandangan tentang ilmu pendidikan, yaitu merupakan pemikiran ilmiah, pemikiran yang bersifat kritis, metodis, sistematis, tentang realitas yang kita sebut pendidikan. Selanjutnya ada Sutejo Bojonegoro, yaitu tentang ilmu pendidikan. Beliau berpendapat bahwa ilmu pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktik pendidikan. Kemudian selanjutnya ada dari Imam Barnadib. Imam Barnadib menjelaskan bahwa ilmu pendidikan merupakan ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Berdasarkan teori-teori yang kita baca tadi, yaitu dapat saya simpulkan bahwa ilmu pendidikan merupakan pengetahuan yang membahas pendidikan dengan perspektif yang luas dan menyeluruh. Dalam ilmu pendidikan tersebut terkandung pemikiran yang bersifat kritis, metodis, dan sistematis tentang persoalan-persoalan dalam praktek pendidikan. Selanjutnya, topik yang kedua adalah syarat pendidikan sebagai ilmu. Di sini ada beberapa syarat, yaitu syarat pendidikan sebagai ilmu ada yang pertama, memiliki objek studi sendiri, yang kedua memiliki sistematika sendiri, dan yang ketiga yaitu memiliki metode. Yang pertama, untuk objek studi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama objek formal dan yang pertama objek formal dan yang kedua yaitu objek material. Lalu untuk sistematika di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama sistematika pendidikan sebagai gejala. Yang kedua sistematika pendidikan sebagai upaya sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia. Dan yang ketiga di sini ada pendidikan sebagai gejala manusia dan upaya sadar untuk mengantisipasi perkembangan sosial budaya. Untuk metode sendiri di sini ada 6 metode. Yang pertama ada metode normatif, explanatory, teknologis, deskriptif, fenomenologis, hermeneutik, dan analisis kritis. Kita bahas satu persatu tentang syarat-syarat tersebut. Yang pertama yaitu objek, yaitu memiliki objek sendiri. Yang di sini ada dua objek. Yang pertama objek material dan yang kedua objek formal. Objek material itu sendiri yaitu objek material ilmu pendidikan itu yaitu manusia, dan untuk objek formalnya adalah merupakan interaksi guru dengan siswa dan siswa dengan sumber belajar dalam situasi pembelajaran itu sendiri. Kemudian untuk sistematika, di sini bagian pertama yaitu sistematika pendidikan sebagai gejala. Jadi pendidikan sebagai gejala merupakan komponen terpadu yang saling berinteraksi. Nah, komponen-komponennya ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama tujuan pendidikan, yang kedua peserta didik, yang ketiga ada pendidik, lalu ada isi pendidikan, metode pendidikan, alat pendidikan, dan yang terakhir adalah lingkungan pendidikan.
Yang kedua ada sistematika pendidikan sebagai upaya sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia. Di sini ada pendapat dari Nung Muhajir bertolak dari fungsi pendidikan itu sendiri, yaitu yang pertama di sini ada menumbuhkan kreativitas peserta didik atau pendidikan kreativitas. Yang kedua ada menjaga lestarinya nilai-nilai insani dan nilai-nilai ilahi, yaitu pendidikan moralitas. Dan yang ketiga ada fungsi pendidikan, yaitu menyiapkan tenaga kerja produktif atau yang biasa disebut pendidikan produktivitas. Lanjut masih di sistematika. Sistematika yang ketiga yaitu sistematika pendidikan sebagai gejala manusia dan upaya sadar untuk mengantisipasi perkembangan sosial budaya. Di sini ada pendapat dari Mukhtar Bukhari. Beliau menerangkan bahwa ilmu pendidikan memiliki tiga dimensi yang dapat dipandang sebagai sistematika ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan. Yang pertama ada dimensi lingkungan pendidikan, yang kedua ada dimensi jenis persoalan pendidikan, dan yang ketiga ada dimensi waktu dan ruang. Dimensi lingkungan itu sendiri bisa dibagi menjadi seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan luar sekolah atau lingkungan masyarakat. Lalu untuk dimensi jenis persoalan pendidikan, di sini ada persoalan fondasional, ada persoalan struktural, ada persoalan operasional. Kemudian untuk dimensi waktu dan ruang itu sendiri, yaitu persoalan pendidikan dari waktu ke waktu, dari masa yang lampau ke masa sekarang. Lalu untuk lalu dimensi ini juga soal masalah persoalan pendidikan di yang dikomparasikan dengan permasalahan di luar negeri atau di luar daerah dengan pendidikan yang ada sekarang ini. Kemudian selanjutnya yaitu metode. Persyaratan yang ketiga adalah memiliki metode sendiri. Di sini ada pendapat Sudomo, yaitu metode yang dipakai untuk ilmu pendidikan adalah yang pertama, ada metode normatif, metode explanatory, ada metode teknologis, ada metode deskriptif fenomenologis, lalu ada metode hermeneutik, lalu yang terakhir ada metode analisis kritis atau yang biasa disebut metode filosofis. Di sini kami bahas satu persatu. Yang pertama, metode normatif. Jadi metode ini itu berhubungan dengan konsep manusia ideal yang dapat dicapai melalui pendidikan. Jadi metode ini itu tentang nilai-nilai yang baik, lalu nilai-nilai yang buruk. Eh, untuk selanjutnya ada metode explanatory. Metode ini merupakan metode penjelasan yang erat kaitannya dengan kondisi atau faktor pendukung yang berperan pada keberhasilan proses pendidikan. Di sini jadi dibantu oleh teori tentang pendidikan yang dikembangkan oleh ilmu-ilmu lain di luar ilmu pendidikan. Untuk selanjutnya ada metode teknologis. Metode ini berfungsi untuk menjelaskan bagaimana caranya untuk berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian ada metode deskriptif fenomenologis. Metode ini berfungsi menjelaskan realitas pendidikan dan selanjutnya mengklasifikasikannya untuk sampai pada kesimpulan yang dicari. Yang kelima ada metode hermeneutik.
yaitu membantu siswa memahami dan memahami pengertian dan historis pendidikan dengan menjelaskan makna dan struktur dari kegiatan pendidikan. Yang terakhir ada metode analisis kritis atau metode filosofis. Metode ini menganalisis istilah, menganalisis pertanyaan, lalu menganalisis konsep secara kritis. Selanjutnya, selain memenuhi syarat-syarat minimal, yang paling tidak tadi ada 3 syarat itu, ilmu pendidikan juga memiliki 4 tujuan berdasarkan berdasarkan pandangan dari Umar Hamalik. Di sini ada 4 peran, yaitu peran yang pertama ada peran peminatan, lalu ada peran profesional, ada peran personalisasi, dan yang terakhir ada peran sosial. Peran peminatan yaitu pemberian materi pembelajaran oleh guru dengan disesuaikan minat peserta didik. Lalu untuk peran profesional yaitu penguasaan kemampuan personal yang menunjukkan identitas profesionalnya sebagai seorang guru. Lalu untuk yang ketiga ada peran personalisasi yaitu seperti membentuk kepribadian guru yang menunjukkan aspek normatif pendidikan sebagai landasan bagi peran yang baik. Untuk peran yang terakhir adalah peran sosial. Jadi peran ini memungkinkan guru memberikan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan. Dalam hal ini, pelayanan yang dimaksud untuk meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Untuk topik yang selanjutnya adalah sifat-sifat ilmu pengetahuan. Menurut Sucipto Wirojoyo, pendidikan, maksud saya ilmu pendidikan bersifat yang pertama adalah dia mempunyai sifat empiris, kemudian ada sifat rohania, kemudian ada sifat normatif, kemudian ada sifat historis, teoritis, praktis, dan dialektis. Yang keempat di sini kita akan membahas fondasi pengembangan dari ilmu pendidikan. Pengembangan ilmu pendidikan ini jadi salah satu sumber sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pendidikan ini adalah kajian tentang fondasi-fondasi pendidikan. Jadi ada pandangan dari Morris, yaitu tentang beberapa fondasi-fondasi pendidikan itu sendiri. Yang pertama ada fondasi historis dan filosofis. Yang kedua ada fondasi sosiologis dan psikologis. Jadi fondasi historis dan filosofis ini berhubungan dengan strategi jangka panjang dan karakter kelembagaan pendidikan. Untuk fondasi sosiologis dan psikologis ini berhubungan tentang proses edukatif sebagai suatu usaha taktik dalam membentuk laku ataupun kelompok. Jadi dari pembahasan yang telah kita bahas tadi, saya mencoba menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu ilmu yang bukan hanya pengetahuan karena telah disusun secara sistematis memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang ada. Pendidikan sebagai pengetahuan telah menjadi ilmu karena paling tidak telah memenuhi 3 syarat, yaitu syarat yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama, memiliki objek kajian sendiri. Yang kedua, mempunyai metode sendiri. Dan yang ketiga, disusun dengan sistematis. Berdasarkan materi atau presentasi yang telah kita bahas tadi, pembahasan konsep dan ciri tentang ilmu pengetahuan tersebut diharapkan
menambahkan pemahaman tentang konsep ilmu, tentang syarat pendidikan sebagai ilmu, dan diharapkan menjadi langkah awal untuk masyarakat atau termasuk saya sendiri untuk berpartisipasi mewujudkan kegiatan pembelajaran yang efektif. Sekian presentasi dari saya.